Bismillahirrahmanirrahim. 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 Innama ja'ala ad-darul akhirata mahalan li jazai ibadihil mu'minina lianna hadhihi ad-dara la tasamu ma yuridu an yu'tiyahum min anwa'in na'imi hissan wala ma'nan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ja'ala angin pastine wis ndadekake sapa Allah, wis ndadekake tingkai Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah, ndadekake ad-darul akhirata ing kisane akhirat, ndadekake mahalan ing panggonan, ndadekake mahalan ing panggonan, ndadekake li jazai ibadi kanggo piwalese piro-piro kaulane Allah, sifat ibad al-mu'minina kang podo iman. Apa tong ilate Allah Ta'ala oleh ndadekake kampung akhirat sebagai tempat piwalase kaulane kang podo iman. Di anna hadhi daro krono teman satune ikilah kampung punya maksudnya iku la tasamu ora bisa ngemot apa hadhi dar, ora bisa ngemot ma ing perkara sire mayuri tukang ngrasake sapa Allah, ngrasake ayyatiyahum ing to paring sapa Allahum ing mukminin. Bani ma yuridu min anwa'in na'imi nyatane piro-piro warnane kenikmatan, ora bisa ngemot hisan ing dalam peningalane, wala maknan lan ora bisa ngemot ing dalam maknane. Terjemahnya begitu. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya, jadi innama itu prabot hasr, huruf yang dijadikan untuk meringkas. Di keterangannya ada di dalam kitab Jawaharatul Ma'ani, wa adwatul hasri illa wa in. Nah, huruf-huruf yang dijadikan prabot hasr adalah lafal illa dan lafal innama. Makanya menerjemahkannya, sesungguhnya Allah Ta'ala hanya menjadikan kampung akhirat sebagai tempat untuk membalas amal baiknya hamba-hambanya yang beriman. Itu tujuan Allah menciptakan akhirat memang sebagai tempat yang memang sudah Allah siapkan untuk membalas amal baiknya orang-orang yang beriman. Sudah disiapkan, sudah direncanakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya apa? Allah menjadikan akhirat sebagai tempat untuk membalas amal baiknya orang-orang yang beriman. Kalau ada pertanyaan, kenapa tidak diberikan di dunia saja? Kenapa harus di akhirat balasannya? Alasannya lianna hadhihi dara la tasamu ma yuridu ayyuhum min anwa'in na'imi fissan walama. Alasannya dunia ini tidak mampu menampung, memuat segala macam bentuk kenikmatan yang hendak Allah berikan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman.
dunia ini tidak cukup untuk menampung segala kenikmatan yang hendak Allah berikan kepada calon penduduk surga. Tidak cukup ini, pertama ditinjau dari sisi lahiriah juga tidak cukup. Ditinjau dari sisi makna juga tidak cukup. Ya, dari sisi lahiriahnya, dunia ini kan sifatnya fana, rusak. Dunia ini sempit, terlalu kecil untuk menampung kenikmatan akhirat yang begitu banyak. Tidaklah cukup. Kalau ditinjau dari sisi maknanya, dunia ini sudah fana, rusak, hina, dan serba terbatas. Serba ada kekurangannya. Makanya ada istilah saya, segala kenikmatan dunia ini nggak ada yang sempurna. Kemarin kan malam Jumat saya sebutkan bahwa nikmat dunia itu ada 3: makan, minum, jima. Tapi yang nggak ada yang sempurna. Makan, kayak apa enaknya makan. Kalau kebanyakan, ya, begah. Ya. Tidur enak. Kalau kelamaan tidur, Pegel. bukan cuma pegel, takut bablas. Ya. Jima katanya nikmat. Coba kalau sehari 20 kali kempor. Ya. Jadi artinya apa? Tidak ada kenikmatan dunia yang sempurna. Jadi pantas kalau dunia ini disifati nakes, serba ada kekurangannya. Oleh karena dunia ini pertama sudah fana, keduanya memang disifati dengan sifat terbatas, banyak kekurangan, maka tidaklah layak kalau dunia ini untuk menampung kenikmatan akhirat. Kenikmatan akhirat itu adalah kenikmatan yang sangat mulia dan sangat agung. Sekarang saya gambarkan begini saja lah Mas Umar, ini maaf cuman sebagai kiasan. Ya. Mas Umar mau beli Harley Davidson. Pantas enggak kalau Mas Umar tinggalnya di sini? Nggak pantas. Itu contohnya lah, ya. Ya. Nggak pantas. Jadi orang mau beli dari Harley Davidson atau mobil mewah ya, itu nggak cuman bagaimana cara memiliki mobilnya, tetapi pasti mikirin nempatinya di mana, ya enggak? Allah menyiapkan kenikmatan yang hendak diberikan kepada orang-orang yang beriman. Allah menyiapkan apa? Tempatnya yang layak nih. Seperti apa, di mana? Yang layak bukan di dunia. Kurang tepat Mas Umar. Ya. Makanya Allah menyiapkan yang namanya kampung akhirat begitu. Ya. Jadi jangan pernah sekarang berpikir gimana ya kalau saya misalkan sholat duha biar lancar rezekinya dan sebagainya, walaupun ada keterangan kayak gitu ya. Udahlah nggak usah pikirin itu lah. Orang balasannya di akhirat kayak gitu. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Amal awalu ono pun utai pertelane kang pertama iku fali annaha mangko krana teman satune dunya iku dayqatul aqtari rupake penjajahane dunia ini. Jadi alasan yang pertama, dunia ini terlalu sempit. Nanti kalau kau ingin tahu kenapa dunia ini dihukumi sempit, ya nanti ada keterusannya biar paham. Wayuti lan bakal maring akeh sapa Allah Gusti Allah maringake li hadil mukminina maring ijen-ijene wong mukmin
lihadil mukminina maring ijen-ijene piro-piro wong mukmin ten paringake nanti fidaril akhirati indalam kampung akhirat ya, ya fidaril akhirati kan fi mulkin indalam keraton sifate mulkin wahidin kang siji minhum saking mukminin maringake masyirata sab'i mi'ati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ing dalam lakon 700 tahun. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa dunia yang begitu luas menurut kita? Jakarta aja kalau buat saya belum keambah semua Mas Aji. Kalau Mas Aji ya mungkin udah keambah semua sampai gang-gangnya. Ya, saya ya Jakarta Pusat aja belum hafal. Ya, Jakarta Barat, ya, seputar Jakarta Selatan saja. Ya, kalau menurut saya Jakarta ya luas karena belum semuanya keambah ya. Ya. Ini dunia, bukan cuman Jakarta, bukan sekedar Pulau Jawa, bukan sekedar Indonesia. Dunia ini dihukumi sempit. Alasannya apa? Karena Allah hendak memberikan kepada setiap orang mukmin, satu orang mukmin di akhirat akan diberikan satu kerajaan. Yang satu kerajaan itu jarak tempuhnya 700 tahun untuk satu orang. Gimana dunia ini tidak dihukumi terlalu sempit? Ya, ini buat satu mukmin, baru satu mukmin. Ya, jadi kerajaannya, ya, kerajaan akhirat nanti tentunya ya satu orang mukmin ini kalau dibandingkan dunia sekarang ini Ada bapaknya. masih luas. Kayaknya saya nggak bisa ngukur ya. Kayaknya masih luas kerajaannya satu orang mukmin di akhirat dibandingkan seluruh alam ini. Ya Allah, bagaimana tidak bisa dihukumi dunia ini terlalu rupak sempit. Ya sudah jelas ya. Jadi alasannya dunia ini terlalu sempit sebab satu kerajaan untuk satu mukmin saja jarak tempuhnya 700 tahun ya Allah. Nggak usah ditanya itu pakai kendaraan apa itu, jalan kaki. Nah, nggak tahu ya. Pokoknya intinya 700 tahun perjalanan baru tuh, dari ujung ke ujung kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Biarlah di dunia pura-pura jadi presiden, pura-pura gubernur, pura-pura bupati wali kota, RT saja kayaknya enggak apa-apa lah, enggak apa-apa ya, ya enggak apa-apa ya, ya. Ya semoga kita semua menjadi ahli surga, menjadi seorang ratu nanti di sana. Namanya sudah diberikan satu kerajaan berarti menjadi seorang ratu. Menurut keterangan sholat sunnah qobliyah subuh lebih lebih apa? Lebih bagus daripada dunia seisinya. Itu sholat sunnah qobliyah subuh itu dunia seisinya nggak ada apa-apanya. Itu balasannya ya, nilainya ya dari sisi nilainya. Emang nggak ada apa-apanya dunia dibanding akhirat itu. Dari sisi nilainya. Iya nilainya. Terus ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama ku intine keterangan si mawaruta kang wis lumaku. Opoma lumaku fil khabari in dalam hadis. Seperti keterangan-keterangan yang sudah berlaku ya, di dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Rupani mawaruda fama dhannuka bi khwasihim fatadiqu la mahalata masafatud dunya an turiyati jazaihim
Fama mongko utawi apa iku dzannuka penyono iro penyono bi khawasim kelan piro-piro keistimewaane mukminin Patadiku mongko rupak la mahalata hale mesti opo sing rupak masafatud dunya lakone dunya rupak-rupak angkuliyati jasaihim saking sekabehane piwalase mukminin. Maka apa anggapanmu, apa pendapatmu tentang keistimewaannya orang-orang mukmin? Ya. Jarak tempuh dunia ini terlalu sempit jika untuk menampung seluruh balasannya orang-orang mukmin. Lanjut. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi nomor lorone iku fali anad dunya mangko krono teman satune dunya iku mausumatun den tengeri bitana ati kelawan asor wan naksilan kurang. Alasan yang kedua karena dunia ini memang sudah diciriin ya. Diciriin apa? Pertama asor rendah. Yang kedua kurang. Artinya masih terdapat banyak kekurangan. Tidak ada kenikmatan dunia yang sempurna. Wal asya'u tay piro-piro perkara sifate asya allati wa asya sila allati yatana'amu kang podo seneng-seneng biya kelawan allati sapa alul jannati ali swarga. Khabare asya iku umurun piro-piro perkara sifate umurun syarifatun kang mulya Rofingatun tur luhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang kedua karena dunia ini ditandai, diciriin dengan tanda atau dengan ciri hina dan masih dianggap sedangkan beberapa hal yang menjadi kenikmatan bagi penduduk surga itu merupakan sesuatu yang mulia dan agung luhur. Kenikmatannya penduduk surga itu sangat-sangatlah mulia. Dunia ini maka tidaklah tepat sesuatu yang sangat mulia ini ditaruh di tempat yang hina. Kita sendiri kan sudah terbiasa ya, kalau menaruh sesuatu barang yang menurut kita ini bagus, istimewa, pasti naruhnya nggak sembarangan, ya enggak? Itu gambarannya Mas Abi, contohnya begitu. Nggak mungkin naruh barang mahal, sesuatu yang bagus, naruhnya di tempat-tempat yang nggak bagus lah ya, nggak mungkin. Kama koidene keterangan silima jakang teko poma teko fil akhbar ing dalam piro-piro hadis rupane maja fil akhbar inna mauting asotin fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha wa inna nura siwari horai yatmisu nur syamsi. Ya Allah, disebutkan dalam hadis inna maudinga sawatin teman satu nih panggonane cumeti pecut cambuk. Bismillahirrahmanirrahim. Cumeti fil jannati dalam surga iku khairun lawi bagus
Lawi bagus minat dunya tinimbang dunya wa malan perkara silima fiha kang ana ing dalam dunya. Jadi kalau ada di antara kita yang senang apa namanya olahraga pacuan kuda misalkan, ya jangan khawatir ya, kalau masuk surga di sana disiapkan cumeti cambuk ya, yang tempatnya saja itu jauh lebih bagus dibandingkan surga dan sisinya, ya. Jadi kalau di dunia ini kita tidak bisa memiliki kuda yang termahal, ya jangan khawatir Mas Habib ya. Ya, kita tinggal pikirkan saja bagaimana beramal soleh, ya, menjadi orang yang beriman, mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga. Ya, itu udah pasti akan menikmati itu, dengan catatan husnul khotimah masuk surga, ya pasti akan menikmati itu, ya. Nah, jangan khawatir, nggak cuma 2, 3, 4 Mas Habib, 40 lebih, ya, nggak saya sebutin. Ya, nggak cuma 4. Kalau sampean 2 nggak kesampaian jangan khawatir. Ke surga nanti Mas Habib. Ya. Mas Habib ke surga nanti. Ya. Pasti. Ya. Ntar nih ciri-cirinya, ya gadis surga ya, ciri-cirinya. Ya. Wa inna nuro siwari hawrai teman satu nih. Teman satu nih sorote pemandenge piro-piro widadari, pandangan matanya itu Mas Rafiq lihat misuk bisa nyidem apa nuro suwari horai bisa nyidem nuro syamsi ing sorote srengenge, Masya Allah. Ya, jadi sekali lihat kelepok-kelepok. Gimana nggak kelepek-kelepek? Cahaya matahari aja kan? Kalah. Jadi kalau yang ada di TV kalah semua, ya. Mau yang yang ada di sana kalah semua, nggak ada apa-apanya, ya. Jadi, udah jangan khawatir tapi ya. Ya itu gambarnya begitu, ya. Gambarnya begitu. Pandangannya bidadari bisa meredupkan, mengalahkan cahaya matahari. Kita gambarkan begini saja. Saya mengendari motor tua, malam-malam berpapasan sama mobil, kalah kan? Itu ibaratnya soalnya itu baru antara motor cuma sama mobil. Ya, itu gambarannya kayak gitu. Ya, kalah, ya kalah. Wamalan perkara silima asbah kan nyerupani apa ma nyerupani hadza ing ikila ma waja'a fil akhbar. Banyak lagi, ini baru sebagian contoh. Sebagian contoh tadi ya, tempat cumetinya saja lebih bagus dibandingkan dunia isinya. Pandangan mata bidadarinya saja sudah bisa mengalahkan, bisa meredupkan sinar matahari. Yang lain juga semuanya akan mengalahkan segala apa yang ada di dalam dunia ini, semua kalah. Kenikmatan yang lain. Ini baru menyebutkan dua saja, ada 2 contoh. Lanjut ya, besok mulai nggak kagok. Tinggal sedikit lagi ya. Wali anahu lan krono teman satune Allah iku ajalah nyumayaake. Wali annahu lan kurang teman setune Allah iku ajalan nyumayaake sapa Allah, nyumayake agdarum ing piro-piro pangkate mukminin. Agdarum ing piro-piro pangkate mukminin ten sumayake ngan ayu jesiya yento balas sapa Allah ing mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'aluke. Bismillahirrahmanirrahim. Tin sumaya ke fidarin ing dalam kampung.
sifate kampung la bako akan ora ono langgeng iku maujudun maujud laha kaduwe dar. Dan sesungguhnya Allah menunda beberapa derajatnya orang mukmin ya, untuk membalasnya di dunia ini, yang mana dunia ini tidaklah langgeng. Untuk apa diberikan di dunia ini segala derajat, segala kenikmatan yang hendak Allah berikan kepada orang-orang mukmin? Kalau diberikan dunia, sementara dunia ini tidak langgeng, percuma. Cuman berlaku berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Nanti sajalah. Ya, orang kadang-kadang orang mau nggak jauh-jauh lah. Ini sekedar contoh aja ya, maaf. Misalkan ada orang kepengen masang keramik yang bagusan lah, aja nggak usah dipasang di kontrakan, kita kan kontrak setahun 2 tahun, pasti mikirnya kalau mau dipasangin nanti lah di rumah sendiri. Iya, itu satu contoh. Untuk apa Allah memberikan ya, derajat yang mulia kepada orang-orang mukmin di dunia? Orang dunia ini tidak langgeng. Ya nanti sajalah di sana yang langgeng. Kayak gitu, itu gambarnya tadi kayak gitu ya. Sekedar memberikan contoh aja tadi ya. Li'anna kullama quranta masatune saben-saben perkara silima yafna kang fana apa ma. Wa in tolat lan senjana suwe apa muddatuhu mangsane ma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kula syai'in itu apa itu? Benar kula ya? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya? Fala. Ya Allah. Ya kalau fala syai'a kan bang. Fala syai'a mongko ora ono siwiji-wiji iku maujudun maujud, masyaallah ya. Fala syai'a mongko ora ono siwiji-wiji iku maujudun maujud. Fal atahum balik paring sapa Allahum ing ahlul jannah atau mukminin paring al khuluda ing langgeng. Bismillahirrahmanirrahim. Paring kelanggengan finangimi ing dalem piro-piro kenikmatan wal baqo alan langgeng sifate baqo ada imakang salawase. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan oleh bareng kelanggengan kang selawas-lawase fil mulki ing dalam kang keraton sifate mulki al mukimi kang ngetep. Alasannya karena sesungguhnya sesuatu yang fana ini sekalipun masanya lama panjang ya, selama-lamanya orang hidup di dunia itu berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, sekalipun ya bagi orang yang usianya terlama terpanjang pun ya tetap saja tidak ada apa-apanya. Kalau apa? Kalau bandingannya dengan akhirat yang langgeng, yang abadi, yang selama-lamanya lah lama. Ya, begitu ya. Dari sini dapat kita petik pelajaran. Kalau ada pertanyaan, kenapa sih? Kalau memang Allah mau ngasih pahala, ya, balasan kita beribadah kepada Allah, balasan kita taat, enggak sekarang saja sih. Ya, jawabannya itu ya. Karena memang Allah akan memberikan yang jauh lebih baik dengan segala kenikmatan dunia. Sementara sesuatu yang baik itu tidaklah pantas ditaruh tempat yang tidak baik. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua bisa memetik sebuah pelajaran. Insyaallah pertemuan besok ini ya, menarik. Saya punya pertanyaan dari Mas Roy belum terjawab. Itu pertanyaan WA Kang
apa sih tanda-tandanya orang diterima. Saya nggak sempat nanya lagi yang dimaksudkan diterima itu diterima tobatnya, diterima amal baiknya atau apanya. Waktu itu langsung saya jawab saja, oh ya saya belum sampai ini Mas Roy, nanti insya Allah kalau ketemu saya membaca ketemu insya Allah nanti saya kasih jawabannya. Sudah lama ada 1 tahun, insya Allah nanti kalau setelah membaca ini saya hubungin dia nih sebagai jawaban. Pertanyaan cuma tanda-tandanya kalau orang diterima itu apa? Kan mungkin ya yang dimaksudkan adalah tobatnya, mungkin yang dimaksudkan adalah amalnya, kan kayak gitu. Silakan doa. Masih